Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Triwulandari dengan NIM 2211475326. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah organisasi komputer pertemuan kedua. Untuk pembahasannya sendiri ada di Simple Single Processor Computer, kemudian berikutnya di komputer top level struktur, yang ketiga adalah komputer struktur utama CPU, yang keempat struktur komputer. Kita akan lanjut ke pembahasan pertama, yaitu Simple Single Processor Computer. Komputer sederhana yang hanya memiliki satu prosesor sebagai pusat pengolahan data. Komponen utama meliputi prosesor, memori, penyimpanan, kartu grafis, kartu suara, dan perangkat input atau output seperti keyboard dan mouse. Komputer ini bekerja dengan cara menerima instruksi dan pengguna atau program yang dijalankan. Kemudian prosesor akan memproses instruksi tersebut dengan menggunakan sirkuit dan komponen yang ada. Prosesor akan mengambil data dari memori, melakukan operasi matematika atau logika sesuai dengan instruksi, dan mengirim hasilnya kembali ke memori atau perangkat keluaran yang sesuai. Pembahasan berikutnya adalah komputer sebagai top level struktur. Model atau struktur yang digunakan untuk mengorganisasi komputer dalam sistem sebuah jaringan. 4 komponen struktural utama. Yang pertama adalah input atau output, kemudian main memory, system bus, dan CPU. Top level struktur juga mencakup organisasi dan tata letak dari komponen-komponen tersebut. Struktur ini melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan komunikasi antara komponen-komponen tersebut agar dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Komputer struktur utama CPU. CPU berfungsi sebagai otak atau pengendali utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan data. Komponen struktural utama dari CPU yaitu meliputi unit kontrol, arithmetic logical unit atau ALU, kemudian registers, interkoneksi CPU. Struktur komputer. Kumpulan dari komponen-komponen yang tersusun secara hierarki dan saling berhubungan untuk menjalankan fungsi-fungsi komputasi. Di dalam struktur komputer ada motherboard. Motherboard ini berisi slot atau soket yang untuk chip prosesor yang biasanya berisi beberapa inti individu yang dikenal sebagai prosesor multi-core. Prosesor chip. Pada gambar di samping menunjukkan chip prosesor yang berisi 8 core dan CHL3. Tidak ditampilkan logika yang diperlukan untuk mengontrol operasi antara core dan cache dan antara core dan sirkuit eksternal pada motherboard. Kemudian adalah core. Core juga berisi L1 cache dibagi antara instruction cache atau I-cache yang digunakan untuk transfer instruksi ke dan dari memori utama, dan L1 data cache data untuk transfer operand dan hasil. IBM Z13 Processor Unit. Chip diagram. Struktur internal chip prosesor disebut sebagai prosesor unit atau PU. Untuk variasinya kita dapat melihat pada chip IBM, bukan chip prosesor Intel. Sekian dan terima kasih untuk presentasi pada pertemuan 2 kali ini. Dinantikan untuk pertemuan berikutnya.